wafatnya beliau ya. Beliau ini meninggal dunia pada tanggal 7 bulan Dzulqa'dah ya, di bulan ini dia wafat, meninggal dunia. Beliau sakit sebelum meninggal dunia, dari bulan Syawal tuh beliau udah sakit katanya, sehingga beliau udah banyak zikir kepada Allah. Dan sebelum meninggal dunia, waktu masih sehatnya itu beliau katanya kalau zikir kalau ziarah ke makam Al-Faqih Al-Muqaddam Zambal di Hadramut, itu ada tempat komplek pemakaman aulia begitu ya. Ziarah ke para leluhur-leluhur, datuk-datuknya, jin-jinnya, para salaf saleh. Nanti beliau jalan ke satu tempat. Di tempat itu beliau baca Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Selalu baca doa itu di atas tanah. Yang sampai kata murid-muridnya, akhirnya beliau meninggal dikubur di situ. Ya. Dan waktu mau meninggal dunia, beliau banyak baca dua zikir yang jadi penutup hadis kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu hadis terakhirnya adalah kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu hadis terakhir di Sahih Bukhari. Dan itu menjadi zikir terakhir Imam Haddad. Jadi di akhir umur beliau subhanallah bihamdih, subhanallah azim, subhanallah bihamdih, subhanallah azim, subhanallah bihamdih, subhanallah azim. Dan beliau mengulang-ulang nama Rasulullah, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Muhammad. Dua zikir itu. Dan begitulah Rasulullah SAW diperintahkan sama Allah di Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Allah memerintahkan Nabi akhir umur banyakin tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Beliau meninggal dunia pada bulan Dzulqa'dah tanggal 7. Waktu itu ketika beliau meninggal dunia, beliau malam ya, di sepertiga malam awal kalau nggak salah, dan umur beliau 89 tahun kurang. Panjang umur. Kenapa beliau kok panjang umur? Jarang habaib yang umur sampai 90 gitu ya, nggak banyak artinya. Jadi dulu katanya ceritanya panjang, saya nggak habisin. Dan ketika beliau meninggal dunia itu, yang nyolatin jenazahnya, ada sebagian orang soleh pengen tahu ngitung pakai tasbih yang nyolatin apa. Jadi yang sholat tuh dihitung satu pakai tasbih, satu datang dihitung pakai tasbih itu, dihitungin. Itu 20.000 orang katanya sama beliau yang nyolatin jenazahnya beliau. Dan bahkan di Masjidil Haram orang-orang menyolati jenazahnya, dapat surat begitu katanya. Orang Hadramut dapat surat dari orang-orang sana, dapat surat untuk menulis untuk bahwa Imam Haddad jenazahnya disolatin. Kok bisa? Siapa yang ngasih tahu kabar wafatnya Imam Haddad ke Mekah waktu itu? Akhirnya salah satu muhibbinnya Imam Haddad di Mekah ngasih tahu, kami tahu kabar wafatnya Imam Haddad di Mekah itu dari tukang sapu Masjidil Haram. Jadi zaman dulu Pak, Masjidil Haram nggak kayak sekarang ya, ada tukang sapunya. Tukang sapu Masjidil Haram dulu wali Allah Pak, aulia dulu ya. Wallahu alam. Kalau sekarang mungkin ada yang aulia, kita nggak tahu ya, kita husnudzon aja sama orang. Jadi tukang sapu Masjidil Haram itu dia nyapu tiap hari, bersihin. Jangan Masjidil Haram, nyapuin masjid aja gede banget fadilahnya, lagi nyapuin Masjidil Haram. Tahu dia bilang, wahai umat Islam, hari ini Imam Haddad meninggal di Hadramut. Yang beliau pernah haji, umur 35 tahun beliau ibadah haji dan menyelesaikan penulisan kitab An-Nasaih Adiniyah di depan makamnya Rasulullah. Ya, membacakan kitab itu di depan makamnya Rasulullah, sudah hampir rampung waktu itu. Jadi orang Mekah, orang Madinah tuh semuanya Masya Allah sama Imam Haddad pada saat itu. Akhirnya nih orang Mekah pada bilang, ente tahu dari mana Imam Haddad meninggal? Jangan sembarangan ente ngomong. Tahu dari mana ente Imam Haddad meninggal? Nih tukang sapu bilang, setiap hari Anda melihat beliau sholat di sini setiap hari. Beliau datang sholat di sini. Tapi hari ini nggak ada. Anda yakin nggak mungkin beliau kalau nggak meninggal tuh nggak mungkin, pasti beliau meninggal. Akhirnya nanya kabar informasi ke Hadramut, bener persis tanggal meninggalnya sama dengan informasi yang dikabarin sama si tukang sapu tadi. Kok bisa Beb begitu Beb? Jadi para wali Allah itu ada di antara kelebihan mereka, karamah mereka, di antara mereka ada yang namanya ahlul khutwah. Khutwah itu sekali langkah nyampe kemana aja begitu ya. Jadi kalau kita pernah dengar dulu para wali katanya sholat maghribnya di Masjidil Haram, gitu ya, gitu kan ya, gitu ya. Itu bener ada itu. Kalau orang sekarang mah ya kurang lebih dah.
Lu kagak Jumatan lu di Masjidil Haram, ngaco lu di Masjidil Haram. Waktunya beda Masjidil Haram di sini. Ya udah pasti ngaco itu kalau begitu mah. Ya. Tapi kalau aulia dulu seperti Imam Nawawi, mereka itu selangkah nyampe ke tempat dimanapun mereka mau. Namanya ahlul khatwah. Bumi dilipat sama Allah buat mereka. Kok bisa begitu? Kagak usah heran, Dajjal aja bisa begitu, Dajjal. Nanti Dajjal begitu, Pak. Makanya dia disebut Al-Masih. Li'annahu yamsahul ard. Dajjal itu bisa menyapu bumi, sekejap dia nyampe ke tempat yang dia mau tuju. Termasuk nih kampung apa namanya? Gandaria bakal datangin sama Dajjal nanti, pasti didatengin. Tidak ada satu kampung pun di atas muka bumi kecuali datengin, kecuali masih Mekah dan Madinah. Dia cepet datang, jalan tuh sebentar nyampe. Kagak usah heran buat para wali Allah, Dajjal aja diizinin sama Allah, punya kelebihan itu. Ya, dan Allah sudah bilang dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ya, hamba saya dia terus-terusan ngerjain yang sunnah sampai saya cinta sama dia, kata Allah nih di dalam hadis qudsi. Fa idza ahbabtu, kalau saya sudah cinta sama hamba saya, nanti sampai Allah mengatakan kuntu rijlahu allati yamshi biha. Dia berjalan bersama aku, kata Allah. Dia berjalan bersama aku, udah nggak ada batas lagi, Pak. Kelebihan itu karamah namanya ya, karamah. Cuma itu karamah munqati'ah, yang waktu itu doang udah. Jadi orang ngelihat terus nih Imam Haddad ada di Masjidil Haram, tiap hari ada di Masjidil Haram. Hari ini nggak ada, udah meninggal, ini pasti meninggal. Jadi jasadnya beliau benar-benar nyampe begitu ya. Mungkin kalau sekarang kita belum nyampe, Pak, tapi kita alhamdulillah sudah lebih baik daripada Abu Jahal. Karena Abu Jahal lu nggak percaya Isra Mi'rajnya Rasulullah, belum ada pesawat dulu. Mungkin nanti di abad-abad yang keberapa kita nggak tahu ada kendaraan yang bisa nganterin kita lebih cepat dari pesawat dan bisa pribadi mungkin. Jadi karamah wali udah lebih dulu daripada itu. Imam Haddad meninggal pada tanggal 7 Dzulqa'dah dan dimakamkan di Zambal di Hadramut.